enak Bang Ebe ya? Enak banget. Enak banget. Di sini saya baru ini menyaksikan pernikahan pengantinnya semangat banget. Pernikahan ini juga sesuai dengan pesanan minta musim hujan. Yang ngajarin otak tuh, yang ngajarin dong. Oh iya, kembang ke belakang. Apa Pak? Kembang sebesar kali siap kembangnya. Dingin aja yuk. Nah ya, ke belakangin aja. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sallallahu alaihi. Tentunya yang berarti rombongan besar dari laki-laki yang baru saja kita saksikan akad nikah. Tentunya kita ingin dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada keduanya. Barakallahu laka wa barakatuh. Yang saya hormati tentunya rombongan keluarga besar dari pengantin pria yaitu Ananda. Ayo. Sultan Salam. Salam ayo. Sultan Salam. Tapi sama gua yang belakang itu. Salah. Saya tidak mengabsen kalian Pak Ustaz nih. Saya tadi panjang pengumuman ini ambil khusus tentunya dari departemen atau departemen agama ya Ustaz. Semoga semuanya kita bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin wafadir yang berbahagia, puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita menyaksikan dua anak manusia yang berbeda jenis Allah berperusahaan, yaitu saudara Ayub dan saudara Sirli Cipa Paudia. Ini spekernya apa suaranya ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini tentunya saya tidak akan memberikan nasihat kepada dua sarjana ini yang tentunya paham betul bagaimana berumah tangga. Sekedar mengingatkan, nikah itu mengandung aspek ibadah dan aspek muamalah. Aspek ibadahnya tentu jelas dengan ungkapan fankihu ma qabalakum minan nisa. Perintah yang perintah Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau harus dilaksanakan dengan baik. Dan berita yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan kepada kita an-nikahu sunnati paman robiba an sunnati pada saat ini. Nikah itu sunnatku. Barang siapa tidak melaksanakan sunnatku bukan termasuk umatku. Jelas dan gamblang. Mengandung aspek ibadah muamalahnya yang tadinya Sirli dengan Esipa dengan Ayub tidak ada hubungan satu dengan lain. Keluarga besarnya tidak ada hubungan satu dengan lain. Alhamdulillah. Hari ini pertemukan Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga besar. Yang tadinya saudara Ayub punya ayah cuma satu, tapi hari ini ada menjadi dua. Begitu juga Sifa yang tadinya punya ayah satu, sekarang hari ini menjadi dua. Itu aspek muamalahnya. Saya ingin mengingatkan bahwasanya dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang panjang. Ayub dan Sifa hari ini bagaikan panjang dan lebar. Di situ banyak ombak, di situ banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Hanya kesabaran dan ketakwaan
akan bisa mencapai rumah tangga yang baik. Saya ingin mengingatkan bahwasanya ada ulama mengatakan kelompok manusia dalam kehidupan ini ada 3 model. Model yang pertama, dari hari ke hari manusia hidupnya hanya untuk dunia. Saya yakin insya Allah tidak. Ayub dan Syifa. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dia rugi di urusan walafid dunia walafil akhirah. Mudah-mudahan kita semua termasuk Ayub, termasuk kelompok yang ketiga yang dikatakan sinpun yaktabiruna dunia mengajukan akhirat. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang dia mencari kehidupan dunia semata-mata untuk mencapai kebahagiaan hidup akhirat. Saya ingin mengingatkan juga bahwasanya Ayub dan Syifa, ingat Rasulullah SAW ketika dia ditinggalkan oleh Khadijah. Khadijah telah meninggalkan Rasulullah SAW dan dia punya istri lagi, yaitu Aisyah. Ketika dia sudah berumah tangga dengan Aisyah, selalu diucapkan kata-kata wahai Khadijah, wahai Khadijah, sebut nama Khadijah. Aisyah tersinggung, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah diberikan pengganti, yaitu aku sebagai istrimu? Kenapa engkau masih menyebut-nyebut saja Khadijah yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ingin mengatakan bahwasanya kenapa itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab bahwasanya aku tidak akan pernah bisa melupakan Khadijah, karena Khadijah orang yang menolong saya dalam keadaan suka dan duka. Karena Khadijah adalah orang yang pertama saya berjuang bersama kami. Khadijah adalah yang menghabiskan hartanya untuk jalan dakwah. Itulah Khadijah. Saya ingin mengatakan bahwasanya nanti apabila Ayub dan Syifa salah satu di antaranya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana lebih dahulu? Dan saya ingin mendengarkan bahwasanya Ayub adalah suami saya yang pertama, yang lebih baik dibandingkan wanita laki-laki yang lainnya. Begitu sebaliknya, Ayub mengatakan apabila Syifa lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengatakan bahwasanya Syifa lah wanita yang pertama yang bersama saya. Enak Bang Ebe ya? Enak banget. Enak banget. Di sini saya baru ini menyaksikan pernikahan pengantinnya semangat banget. Saya baru kali ini memberikan Dengar sore banget. di mana-mana. Biasanya laki-lakinya pendiam, khusyuk dan bagian pendiam lebih. Tapi hari ini luar biasa. Pernikahan ini juga sesuai dengan pesanan minta musim hujan. Yang ngajarin Ustaz, yang ngajarin lo. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya Allah subhanahu di dunia salasun. Manusia di dalam kehidupan ini 3 model. Model yang pertama tadi saya katakan sinpon ya aisu di dunia. Kelompok manusia yang dari hari ke hari hanya untuk dunia. Bagaimana dia mendapatkan dunia. Hidup dunia adalah fitnah. Saya ingin mengatakan fitnah. Hari ini tidak pernah berhenti dari fitnah. Syifa dan Ayub pasti punya kekurangan. Walaupun kita tahu bahwasanya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling sempurna. Alladzina paling sempurna dia pokoknya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perintahnya selanjutnya. Dan saya ingin mengatakan bahwasanya Ayub dan Syifa punya kelebihan dan kekurangan. Ketika nanti berumah tangga pasti ada kekurangan di antara keduanya. Berlaku layak. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Syifa pakaian, Ayub pakaian. Fungsi pakaian, dulu kita perlu belajar saling menutup badan yang kita miliki. Fungsi pakaian menutup aurat yang kita miliki. Dalam berumah tangga pasti ada kekurangan di antara keduanya. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan Ayub dan Syifa saling melengkapi dan saling menutup apabila nanti ada kekurangan. Karena fungsi pakaian untuk saling menutupi. Jangan dikit-dikit ada masalah bilang sama bapak, bilang sama ibu. Ini masalah nggak usah. Selesaikan sendiri di rumah tangga ini. Karena kita yang paling tahu tentang istri kita. Karena kita lah yang paling tahu tentang suami kita. Bukan yang lain. Kalau sudah puncak segala sesuatunya, ya masalah lain. Nah karena dalam kehidupan ini di samping tadi sinpun ya seluruh dunia, kelompoknya manusia pertama adalah hanya dari hari ke hari untuk dunia. Kelompok yang kedua sinpun do'in amroini,
Kelompok yang kedua adalah manusia yang dia rugi urusan, wala di dunia wala bil akhirah. Di dunia rugi, di akhirat dia rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak melaksanakan ibadah yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah suami istri, ketika sholat telat diingatkan, ketika sholat diingatkan, ketika dia bangun malam diingatkan. Ini kita hidupnya yang akan datang harus begini. Dan harus jadi yang kelompok yang ketika yang katakan simpun yang tabiruna dunia majugatul akhirah. Harus menjadi orang yang ketiga. Inilah orang yang mencari kehidupan dunia semata-mata untuk akhirat. Kenapa? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang utama dibandingkan dunia segalanya. Hari ini saya mendengar berita suka dan duka. Duka, semalam jam 1 paman saya di Gabus meninggal. Sukanya hari ini Ayub dengan anak saya kencangnya ini menikah bahagia. Datang ke dalam ada paman saya, adanya bapak saya asli tertiduran karena sakitnya. Nggak bisa hari ini dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala diperhatikan. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwasanya hari ini kita ada, besok tidak menjadi tidak ada. Hari ini kita masih bisa sehat, besok tidak bisa sehat. Perjalanan manusia dan perjalanannya panjang sepanjang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Cuma bedanya kehidupan dunia diawali dengan kematian dan kehidupan akhirat diawali kematian. Awal kehidupan manusia di dunia mati dan akhir kehidupan dunia juga mati. Sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang diawali dengan kematian dan diakhirinya pun kehidupan yang kekal abadi. Berlaku ayat, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin." Jadi pilihan juga. Oleh sebab itu posisi apapun juga hari ini kita jadi pejabat, ingat kepejabatan kita dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki kekuasaan, kekayaan dan sebagainya, akan kita akan bertanggungjawab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya itu dalam rangka mengendalikan kehidupan kita, yaitu menuju akhirat. Sehingga tenang hidupnya, nggak ada gelisah. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah. Kebangetan mau dikasih mah, gitu Bang Ebi ya. Bangetan. Oleh sebab itu alhamdulillah Allah takdirkan kita hari ini bersama-sama berkumpul dalam rangka tasyakuran dan sekaligus melaksanakan sunnah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya nikah itu memang suatu istimewa. Hubungan kemanusiaan, hubungan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan laki-laki perempuan sebelum menikah menjadi haram. Ketika setelah nikah menjadi pahala. Enak kan? Enak. Hubungan nikah setelah dia nikah berpahala. Tapi hubungan sebelum nikah dia dapat dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu sekali lagi saya atas nama keluarga besar yang ada di sini, atas nama encangnya Sipa, encangnya Ayub hari ini, sekedar ingatkan, jaga rumah tangga ini, yang bisa menjaganya kita. Yang lain kalau perlu kita minta nasihat, keputusannya pada kita. Baik kalau tidaknya ke depan sangat kita. Karena Allah mengingatkan pada kita, innallaha yuhibbu alladziina aamanu wa 'amilus sholihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang-orang beriman dan berbuat amal soleh ke dalam surganya, yaitu surga. Dan di dalamnya mengalir sungai-sungai. Tapi sebaliknya walladzina kafaru yatamatta'un, orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala bersenang-senang saja. Wa yaquluna kama taqulul an'am, dia makan sebagaimana makan binatang, wan naru maswalahum. Mudah-mudahan setelah kita hidup ini menghadapan kematian, husnul khatimah semuanya dan masuk surga kita semuanya. Saya sekian sekedar mengingatkan bahwasanya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lebih menambah keberkahan dalam acara ini, yaitu acara terakhir doa yang akan dibacakan dipimpin oleh Abu Salam dan Bapak Berlanjut Haji Saifullah. Padanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahaladzim.